untuk bisa merekam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wajahnya cerah-cerah hari ini ya, menjelang Hari Guru ya. Dan Ya, Bu. alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Apa kabar, sehat? Sudah tidak demam lagi ya? Siapa? Ibu Liga hadir? Apa kabar? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu Widya bagaimana kabarnya? Sehat? Nah, Pak Eka Ricardo, apa kabar? Sehat? Pak Eka Ricardo sepertinya sedang off ini ya. Pak Eka hadir, kalau saya panggil menjawab berarti kalau saya panggil berarti tidak menyimak. Pak Eka apa kabar, Pak? Pak Eka di jalan ya, mana nih Pak Eka ini? Pak Eka dia hadir tapi terkadang mungkin sedang bersambi dengan kegiatan lain ya. Kalau di Google Gerak dia tidak mindfulness terus gitu. Nge-lag kayaknya, Bu, jaringan. Masih bekerja. Jaringan mungkin ya. Oh, Iya. selalu jaringan kan. Iya. Kadang Ini begitu juga. memang Pak. Jaringan selalu disalahkan. Iya Pak. Padahal Pak saya juga pengalaman Pak. Jaringan Bu padahal lagi makan bakso. Tapi ditutup kameranya gitu kan. Betul. Betul begitu. Jaringan lagi di belakang gitu kan. Jadi kadang-kadang jaringan ini sering tertuduh. Nah, tapi kalau jaringan betul ya mudah-mudahan. Makanya kadang pernah fasilitator saya profesor dia marah gitu, jangan mengatasnamakan jaringan gitu loh, seperti itu. Disengaja mati lampu padahal mungkin tuh, tapi ya mudah-mudahan itu memang ada temuan, termasuk saya sendiri pernah melakukan hal itu, saya sambil makan atau jalan seperti itu. Oke. Baik, kita sapa semuanya. Pak Eka yang belum mendengar saya, beliau sedang di perjalanan atau mungkin ada kesibukan lain. Salah satu penilaian adalah mindfulness. Mindfulness itu dia fokus ya, jadi totalitas gitu. Walaupun memang disambi misalnya dalam perjalanan seharusnya tetap mendengarkan gitu. Jadi apa-apa yang dikatakan oleh pembicara itu didengar. Oke. Ibu Hidayatul Azmi apa kabar? Sehat ini ya. Sehat Bu, alhamdulillah Bu. Bu Sri Darti tadi sudah ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak ada mati lampu lagi ya Bu Sri Darti ya. Sehat Bu. Bu. Pak Arifin juga ya. Tadi sudah saya salah. Saya tegur. Ya. Siapa lagi kalau Pak Togoh pertama tadi ya karena beliau yang merekam. Siapa lagi yang belum saya sapa? Bu Emma sudah ya. Tinggal Pak Eka Ricardo yang belum menjawab. Semoga beliau dipermudah urusannya kalau memang sedang sibuk. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah pertemuan terakhir sesuai jadwal di Sinkronus dalam rangka PPL, di mana PPL ini adalah untuk refleksi sekaligus memantau secara keseluruhan karena saya sudah membuat penilaian Bapak Ibu, sudah membuat penilaian di LMS Bapak Ibu, dan yang jelas antara siklus 1 dengan siklus 2 naik ya, ada kenaikan yang signifikan seperti itu. Dan saya berharap Bapak Ibu nanti yang belum presentasi hari ini, silahkan untuk refleksinya. Kemarin sampai di mana ya kira-kira? Yang jaringan terlambat siapa ya? Ibu, kalau nggak salah Bu Liga ya, yang jaringannya kemarin itu sempat Bu nggak bisa Bu, ada kendala seperti itu. Kalau Pak Togoh sudah ya, sudah presentasi. Pak Arifin juga ya terkendala jaringan ya. Kalau begitu sekarang bisa dari Pak Arifin ya. Ya, Bu. Bisa Pak Arifin ya untuk refleksi sekaligus videonya ditunjukkan ke kami biar nanti kami akan melihat seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Guru kepada Bapak Ibu guru hebat. Semoga dengan Hari Guru ini Bapak Ibu guru doanya diijabah dan nanti semuanya lulus harapan saya. Hadiah terindah Hari Guru tahun 2023 ya. Ya, oke.
Tapi tetap berusaha loh, ya. Usaha ya, karena di UP masih ada perjuangan. Dan nanti di UKIN juga masih banyak penilaian, baik itu sertifikat maupun yang lain-lain. Oke, silahkan. Siapa yang bisa presentasi duluan? Boleh raise hand sambil menunggu Pak Rifin. Yang belum ya, yang belum. Kemarin itu hanya baru beberapa orang. Di sini Kita masih berisik, refleksi. Bu. Masih berisik. Ya, masih berisik ya, Iya, Bu. karena Iya, persiapan hari guru betul, ya, Bu. lomba ya. Ya nggak apa-apa Pak, Bapak siapkan aja walaupun masih berisik ya Pak, karena nanti itu jadi kita jadikan alasan untuk tidak Iya, Pak. presentasi. Oke, Ibu Hidayatul Azmi, silahkan. Saya udah, Bu, kan? Udah kemarin. Udah, yang terakhir. Ibu Sridati yang terakhir belum? Oke, Bu Sridati dulu ya, nanti baru lanjut ke Pak Arifin. Silakan Bu Sridati. Saya suruh disuruh untuk intahkan gitu. Jadi nggak bisa nyambung tadi Bu, pakai yang apa dulu Bu. Jadi saya kirim sama Pak ke grup ya Bu. Tolong Bapak yang apa atau Ibu yang lain dibukakan boleh? Oh, boleh saling tolong menolong. Silahkan Pak Togof saja yang membantu. Kemarin Pak Eka ya. Pak Eka sekarang tidak kondusif. Pak Togof ini memang selalu siap siaga ya. Oke, Pak Togof boleh bantu Pak Togof, silakan. Bu Sidarti. Ya, saya buka dulu ya. Mbak, Ibu. Oh, belum Ibu. Belum Ibu kirim pun ke grup ya. Belum Bu. Oh, Pak Eka Ricardo, maaf Bu, mic saya lagi ada masalah, dimaafkan Pak. Udah apa-apa. Kalau lagi ada masalah mic-nya boleh di chat room ya. Yang mana dulu ya Bu? Video itu refleksi ya. Video dulu. Bu, Ibu kirim aja Bu ke grup bahan Ibu. Jadi yang mana dulu nanti tergantung si yang share screen. Penting bahan Ibu. Sudah terkirim Bu. Ayo Bu, gimana Bu? Refleksi saya sudah saya kirim Bu. Di ini Bu, di chat room Bu. Ibu kirimnya di chat room ya. Bukan di WA. Jadi supaya langsung nanti Pak Togof bisa aja sih ya Ibu belajar kirim di chat. Berarti nggak apa-apa Bu, bisa. Berarti belum sambil belajar. Kami sabar menunggu kok Bu. Ada juga kemarin di kelompok lain ada yang nggak bisa, yang salah Bu Siahaan atau Bu siapa gitu lah. Sampai terakhir dia sampai bisa Bu, sampai dia bisa, dan dia bersyukur sekali, senang sekali. Oh terima kasih Bu Nia, karena bisa itu memang awalnya karena dipaksain Bu, kalau nggak dipaksain nggak bisa.
kita pun sholat kalau nggak terpaksa pertamanya mungkin malas gitu. Jadi harus dipaksakan dulu baru menikmati, baru enjoy. Bapak Ibu yang lain sabar menunggu nggak apa-apa ya? Halo Bapak Ibu yang lain, gimana sabar menunggu? Ya, Bu. Oke, Iya, Bu. Sabar, Bu. Iya, Bu. Sabar. Iya, Bu, sabar. saling bantu ya Bu. Jadi biar tidak ketinggalan, jangan sampai nanti Bapak Ibu ibaratnya udah sampai ke Bandara Kuala Namu, Ibu Sri Darti masih di daerahnya. Jadi kita apa sama-sama ya. Kita tunggu ya biar sama. Suaranya enggak ya, udah hilang. Kayak mana ya? Tautan. Loh, kok kepental? Bu, udah bisa Bapak Ibu? Halo? Nah, ini masuk nih tambah 10 orang. Siapa kira-kira nih yang masuk? Oke. Lentina Nenggolan SPD ini siapa ya? Kayaknya salah masuk dia nih, salah kamar ini. Ibu Lentina, Saya, Bu. Ibu Lentina salah kamar nggak? Aku jemput tadi. Kelompok B kan, Bu? Ibu Lentina kelompok B, tapi di apa, Bu? Ibu di gelombang ketiga ya? Ibu peserta baru ya? Bahasa Inggris kayaknya, Ibu. Bu, ini matematika, Bu. Ibu bahasa Oh, Inggris. sorry, Bu. Maaf ya. Oh saya iya, keliru. nggak apa-apa, Bu. Dimaafkan, Bu. Aman. Siapa lagi nih yang apa ya? Yang mungkin nanti salah kamar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana Ibu Sri Darti? Kami sudah menunggu. Kami tetap membersamai Ibu. Nggak kami tinggal, Bu. Tenang, Bu. Ibu Iya, harus Bu, sampai sabar, bisa. Bu. Suara HP-nya jadi makin kecil. Entah kayak mana Nggak jadinya, Bu. apa-apa, Bu. Kalau makin kecil, Ibu klik lagi yang mikrofon. Nah, matikan lagi. Hidupin lagi. Gitu-gitu aja, Bu. Itu masalah teknisnya. Saya juga makin kecil, Bu, dengar suara Ibu. Nah, Bapak Ibu yang lain nggak apa-apa ya. Kita saling bahu-membahu, saling sabar. Jadi tidak ada di sini semua belajar ya. Jadi tidak yang merasa ibaratnya lebih pintar gitu ya. Nah, ya Bu, nggak apa-apa Bu. Suara HP saya jadi kecil Bu. Ya Ibu, saya sudah baca Bu. Ya lanjut, nggak apa-apa, sabar, kita tunggu. Di sini semua siap siaga ini. Aduh, nggak pandai Bu, kayak mana Bu? Jangan tunjukkan ke kami Bu, nanti Ibu bahaya. Ibu lagi PPL ini. Kalau Ibu nggak pandai nanti, aduh. Sabar aja pelan-pelan ya. Minta bantuan Bu, siapa yang ada di situ ya Bu? Nggak apa-apa Bu, jangan dimatikan videonya Bu. Jangan dimatikan videonya, buka aja kameranya, nggak apa-apa Bu. Panas. Padahal belum lagi nih. Minta bantuan teknis yang ada di situ aja Bu. Baik Bu, kalau memang nggak bisa di chat room, nggak apa-apa. Udah Ibu kirim ke grup WA. Itu Ibu udah bisa. Suara HP saya jadi kecil Bu. Nah, Ibu bisa. Ini.
bisa di chatting di Zoom. Gini kok Bu, pakai linknya apa dulu lama gak pakai. Bu, gini Bu, Ibu dengar saya. Linknya Ibu copy, klik kanan, copy. Ibu pastekan di chat room. Chat room ya. Iya Bu. Kalau nggak bisa nggak apa-apa Bu, di WA grup aja Bu, biar dibantu Pak Togoh biar waktu jalan. Yang mana dulu, Bu? Saya video aja dulu Pak, video dulu ya Pak ya, bantu video. Ya. Nggak bisa. Nggak bisa Bu. Gimana, Bu Sridarti? Memang nggak bisa Bu. Diusahain. Pakai laptop tadi dicoba malah mati lagi laptopnya. Jadi gimana, Bu Kurniasi, saya yang share aja. Pak, silakan Pak ya. Yang mana dulu, Bu? Yang video aja, video dulu. Dari video baru kita bisa menyimpulkan refleksi ya Pak ya. Kita akan lihat dulu videonya. Bapak Ibu panggil saya jangan panjang-panjang ya, boleh Bu Nia aja langsung ya. Nanti kepanjangan. Oh, iya. Nampak layarnya, Bu? Belum? Belum. Belum, Bu? Saya lihat untuk PPT-nya Ibu Sidarti bagus loh, tapi Ibu Sidarti belum pandai menggunakannya Bu ya. Nggak apa-apa Bu. Berarti nampak sekali Bu dibantu ini. Nggak apa-apa sih. Oke. Ya silahkan. Semangat Bu Sidarti ya. Itu kan share screen. Kok sih? Ibu Sidarti berusaha share screen juga ya? Agak nampak tadi. Ibu di mana nih Bu? Di rumah atau di sekolah Bu? Siapa Bu? Ibu di rumah mana posisi? Di rumah atau di sekolah? Menumpang di rumah kawan Iya. Bu. Oke. Nggak apa-apa Bu, yang penting lancar ya Bu. Sudah muncul, Bu, Nia? Oke, silahkan Pak. Sudah, belum? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah, tapi sudah muncul Pak. Tapi belum bergerak dia masih suara aja. Boleh digerakkan Pak. Like, Bu. Iya, nggak apa-apa Pak, gangguan jaringan itu Pak. Kita harus maklum memang. Ya Allah.
Panas kali ya. Bapak Ibu, suaranya tidak kedengaran atau saya aja yang nggak dengar? Nggak dengar, Bu. Mungkin apakah videonya atau jaringannya kira-kira Pak? Jadi Bapak Ibu, pembelajaran kita ini adalah refleksi dari kegiatan yang ada ya.
Pak Togof, itu Ibu Sri tadi di chatroom mengatakan bahwa laptopnya sudah bisa dibuka. Nggak apa-apa, kita coba ya Pak Togof biar Ibu Sri sekaligus belajar. Silakan Ibu share screen, mudah-mudahan tidak ada kendala ya Bu Sri ya. Nanti saya Karena stop ya kan Bu ya. itu jadi bisa kan Bu? Ya oke, terima kasih banyak ya Pak Togof ya. Terima kasih. Siap, Pak. Semoga berkah. Untuk Bu Sri silahkan Bu, jadi bisa lah biasa ya Bu ya. Ibu harus belajar. Kami sabar menunggu sampai Ibu bisa. Itulah nanti hakikat pendidikan kepada murid, apalagi kurikulum merdeka. Jadi yang dinilai pasnya, bukan hasil prosesnya yang bagus. Bisa jadi dibantu orang kan begitu. Jadi artinya memang harus sabar menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak, di mana si anak ini yang tadinya tidak bisa berkata di depan umum bisa berkata di depan umum, yang tadinya mungkin tidak punya rasa percaya diri bisa punya rasa percaya diri gitu. Jadi di kurikulum merdeka ini seperti yang Ki Hajar Dewantara bilang bahwa pembelajaran berbasis kepada anak sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ada Bu, sebenarnya Pak Ki Hajar Dewantara itu mungkin pendidikannya di sebelum zaman kolonial sudah pemikiran-pemikirannya sudah bagus, tapi tetap dipakai sampai sekarang seperti itu. Silakan Ibu Sri, kami tunggu. Monggo, silakan Bu Sri. YouTube-nya masih loading. Oke Bu. Ya, jadi Bapak Ibu untuk kedepannya kalau ada Zoom meeting lagi, mudah-mudahan sih tinggal Bapak Ibu tinggal beberapa hari lagi. Kira-kira ini udah berapa bulan Bapak Ibu? Kan 3 bulan ya. Ini udah berapa bulan kira-kira Bapak Ibu untuk dari awal sampai akhir yang Bapak Ibu lalui? Udah berapa lama Pak Togof PPL kita ini? 2 bulan lebih dikit enggak? Iya, udah 2 bulan lebih. 2,5 bulan. Berarti sekitar kalau udah 2 bulan setengah mungkin sekitar 15 hari lagi ya Bapak Ibu ya, pengumuman kelulusan Bapak Ibu seperti itu. Biasanya itu jaraknya sebulan atau 2 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya insya Allah TW1 tahun depan Bapak Ibu sudah menikmati sertifikasi kalau lulus ya. Jadi tetap berusaha, berjuang Ibu, sampai ya hadir. pala dicoba dulu punya saya, Bu. Oke, boleh Pak, silahkan Pak, silahkan. Boleh. Nah, itu yang saya tunggu Pak. Jadi semua yang ada di sini harus bisa share screen. Kemarin ada yang dicoba. Untuk kemarin ada yang ini ya, kalau nggak salah ada yang jaringannya terganggu. Bu Liga ya, belum selesai ya Bu Liga ya? Bu Ligawati ya? Karena suaranya tak terdengar. Bu Liga hadir? Iya Bu, hadir Bu. Kemarin masalah di show Bu kalau dari Bagus ya. Jadi saya ingin lihat lagi Iya. nanti ya Bu ya. Nah, udah karena nampak ya Bu ya, belum terdengar ya. Oke. Silahkan yang Pak ini udah nampak ini Pak Arifin ya Pak. Keluar suaranya kan, Bu? Belum keluar suara. Kendala juga ya, terkendala di suara ya. Belum. Sama loadingnya Bu. Maka saya seringatkan siapkan semuanya alat perangnya, paketnya gitu kan. Mungkin bisa juga kalau loading lama satu jaringan, kedua mungkin datanya gitu mau habis biasanya gitu aplikasi datanya. Ini nggak dengar, Bu. Belum Pak, belum dengar Pak. Kita satu-satu dulu ya Bu ya. Udah. Cuma kurang Nggak besar dengar Pak. Pak Arifin. Udah, Pak. Udah. Udah terdengar. Sudah. Oke, Pak Arifin.
Bagaimana? Apa ini? Ya. Masih ingat kamu pelajaran sekolah? Oke, dikasih tahu lagi ini itu coba kasih tahu kepada kami. Itu pengertiannya kan? Ya kan? Ya. Ilmu mengatakan semangat terusnya, jangan pernah berhenti sampai kamu dapat jawaban yang kamu cari. Ini di dalam inilah pelajaran kita hari ini, ya, kompetensi dasar atau 3.4 titik ini harus selalu bersama garis lurus dan mengidentifikasikan grafik yang dihubungkan dengan masalah tekstual. 4.4 menyelesaikan masalah tekstual berkaitan dengan pilihan sebagai persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran yang ini dicapai melalui PJJ, ya. Kita ini belajar dengan melakukan dengan PJJ, ya, yaitu proyek bahasa ini. Satu melalui model pembelajaran proyek bahasa ini dengan metode diskusi peserta ini dapat menentukan berakhir satu garis dengan benar, dua mengambil model pembelajaran. Bapak Ibu semua yang ada di sini simak, saya nggak mau ada yang tidak fokus atau tidak mindfulness. Nanti Bapak Ibu saya kasih waktu masing-masing 2 menit memberikan umpan balik atau refleksi terhadap video ini. Oke ya. Melalui model pembelajaran masing-masing ini, diskusi peserta didik dapat menyampaikan persamaan garis lurus yang diagram kartesik dengan benar. 4. Melalui PJDL melakukan metode diskusi peserta didik dapat menyelesaikan masalah tekstual yang berkaitan dengan linear bersama garis lurus dengan benar. Pengertian persamaan garis lurus. Jika dilihat pada grafik, persamaan garis lurus memiliki perbandingan yang sama, artinya antara selisih koordinat Y dan koordinat X berdiri serupa. Ibu Sedar kemana ini? Coba dulu di WA. Dia kelempar kayaknya. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini.
kita menyaksikan video Suaranya dengarkan, Bu. Dengar Pak, dengar Pak. Dengar. Aman itu, udah keren, udah aman suaranya ya. Bapak Ibu yang lain tolong disimak. Saya ingin Bapak Ibu dalam hal ini bisa merefleksikan dan umpan balik sebelum kita lihat refleksi dari Pak Arifin nanti. Ya, saya kurang dengar Bu suaranya Pak Arifin. Mungkin jaringan itu, Bu. Iya. Ya kadang tak jelas juga memang Pak. Kadang memang tidak jelas video Bapak, mungkin karena jaringan ya. Kalau begitu kita bagilah kelompok kayak senang ya di kelompok satu ada 5 orang ya. Setelah ini Bu Sri Darti siap-siap ya. Saya ingin Bu Sri Darti tampil. Jangan nanti alasannya tidak tampil karena ada halangan. Jadi Bu Sri Darti bisa mempersiapkan karena video Pak Arifin agak panjang ini ya, 30 menit. Ini baru 15 menit. Jadi masih bisa mempersiapkan Bu Sri ya. Membagikan dan membagi kalau sudah ada pertanyaan, sudah diskusi kelompok ya diberikan dulu untuk langsung kelompok 5, kelompok 1, kelompok 3 gitu. Ini bahan aja ya. Ya.
Waktunya kira-kira 15 menit. Ya, 15 menit. Buat proyek. Baca dan kerjakan lembar kerja berikut dengan cermat. 2. Dalam melakukan kegiatan hendaklah mengutamakan kerjasama. Terakhir, kebebasan bermanfaat kerjasama. Bekerja dengan sesama anggota kelompok sehingga mencapai kemampuan keluarga yang maksimal. Nomor 3, jika mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan bertanya kepada siapa kita bertanya kepada itu rencana proyek kegiatan maksimal kegiatan yang dari aplikasi Geogebra, ya kan? Geogebra saja. Geogebra itu nanti hasilnya, hasil proyek kalian itu dari LKPD jadi mana dia Boleh dibagi bisa makan. bekerja. Kemana saya ini?
mati lampu, ini udah mati lampu. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Bismillah. Nanti kalau sudah siap, presentasi ya. Ya. Sana, sana. Tapi jangan komplit bang yang dah lama. Oh, aku tak mau dong. Kalau lama-lamanya aku komplit pun pasti aku konang sama orang itu. Iya, nama dingin kan? Sipin. Yung Udah benar. Sudah perhatikan dulu apanya biar jelas. Yang pertama itu kalau ada yang paham dan paham apa yang paham dari sini. Pertama dari mulut. Apa? Silakan ke lembar itu. Tulis namanya, nama, ayo cepat.
Kiri. Iya. Apa yang sudah kamu pahami? Apa yang sudah kamu pahami dari yang kau pelajari? Mulai ya. Oke. Cepat siap.
Izin Jumiati ini siapa ya? Ada peserta baru Jumiati namanya. Salah kamar. Iya, salah kamar enggak, Bu? Biar kita apakan. Bu Jumiati salah kamar, Bu. Apa, Bu? Bu Jumiati salah kamar, Bu. Ini matematika, Bu. Oh iya iya. Bu. Ibu pelajaran apa, Bu? Bahasa Inggris kelompok. Sorry Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti Bu kelamaan di sini, takutnya di bahasa Inggris. Iya Bu. Di absen ya. Oke, silahkan Bu. Silahkan masuk ke kamarnya ya, Bu. Udah Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Arifin yang sudah menyimak video, men-share videonya meskipun banyak gresek-gresek gitu ya Pak ya, gangguan jaringan mungkin ya. Silahkan, siapa yang ingin memberikan umpan balik dulu refleksi, apakah itu sudah sesuai, ataukah memang mungkin, gini ya, kita bukan bermaksud untuk menjatuhkan, jadi teman-teman silahkan berikan umpan balik refleksi sebelum kita lihat refleksi Bapak Arifin ya. Silahkan. Siapa yang mau raise hand, silahkan boleh tandanya menyimak. Kalau tidak, berarti tidak menyimak. Setelah ini nanti siap-siap Bu Sri Darti ya. Silahkan. Siapa kira-kira ingin memberikan tanggapan? Apakah sudah pembelajaran aktif atau menyenangkan? Ataukah masih mungkin pembelajaran yang gini ya, ibaratnya belum mengalami peningkatan gitu atau bagaimana? Ataukah memang GeoGebra-nya nampak, terlihat jelas, ataukah memang silahkan kasih pendapat bebas. Tapi ingat sekali lagi, di sini kita saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Jadi nggak apa-apa untuk Pak Arifin. Nanti mohon maaf jika penilaian teman-teman mungkin ada yang sempurna atau kurang, ya wajar ya Pak Arifinnya. Namanya is nobody perfect. Silahkan Bu, silahkan kasih pendapat atau saya langsung yang menunjuk. Saya ingin Bapak Ibu yang raise hand. Oke, Bu Emma. Silakan Ibu Emma. Kalau saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya, Pak Arifin, kalau saya mungkin ini karena jaringan, jadi kita nggak bisa ini inti dari permasalahannya itu mungkin bisa jadi cuma di jaringan saya. Saya sama sekali nggak
nggak ngerti gitu, maksudnya mungkin nggak terdengar sama saya gitu, Pak. Nah, begitu juga Bu Kurniasi kan, saya cuman menyampaikan mungkin karena jaringan saya memang nggak bisa ini, nggak bisa apa yang mau saya kekurangannya ataupun kelebihannya saya nggak bisa lihat gitu, Bu. Nah, Iya. cuman yang terlihat di situ dia bergerak aja, bergerak seperti itu, anak-anaknya paling di situ ada dalam kelompok itu yang kurang aktif gitu, itu aja Bu, sedikit Pak Arifin juga. Terima Baik, kasih itu Ibu aja Bu. Emma atas penilaiannya. Memang kendala jaringannya Bu, inilah seperti yang saya bilang sejak awal bahwa banyak plus minusnya daring ini, tapi lebih banyak bagusnya, lebih banyak plusnya karena kita bisa memahami jika itu kendala jaringan, kita bisa memaklumi. Makanya sangat bersyukur bagi Bapak Ibu ikut PPG melalui online daring, semuanya bisa dikondisikan. Silahkan yang lain, mungkin ada kalau pembelajaran kan sudah terlihat tuh seperti yang Bu Emma bilang tadi gerak-gerak saja, anaknya sudah berkelompok. Apakah sudah ada tadi presentasinya ke depan atau aktif atau gimana? Apakah model pembelajarannya nampak atau gimana? Silahkan, nggak apa-apa. Di sini saling membangun saja. Silahkan yang lain ada lagi yang ingin raise hand selain Ibu Emma. Baru Bu Emma nih saya lihat. Aktifan Bapak Ibu dilihat loh. Oke, Pak Eka, silahkan Pak Eka Ricardo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin menindaklanjuti dari tema tadi Suaranya bisa kurang kuat, Pak. Iya, kurang kuat suaranya Pak. Agak dikuatkan sedikit Pak. Udah Bu? Iya, sudah. Oke. Jadi Pak Arifin, kalau mohon maaf Pak, kalau boleh saya sedikit menanggapi video yang dari Bapak. Ya. Memang yang pertama Pak, ini memang jaringan benar yang disampaikan Bu Emma. Cuma di sini saya sekali lagi mohon maaf Pak, belum nampak lagi proyeknya Pak. Apakah terlewatkan, apakah memang terpotong karena videonya tidak lancar gitu. Cuman itu mungkin yang bisa saya tanggapi Pak Arifin dan Bu Kurniasi. Oke, terima kasih Pak. Pak Eka Ricardo. Pak. Ya, silahkan Pak Arifin mau dijawab dulu atau ditanya? Ini itu kan anak-anak itu sudah menggambar di dalam karton itu sebagai proyeknya, Bu. Gambar dari aplikasi GeoGebra-nya. Ketika praktek di depannya GeoGebra-nya ada nggak Pak? Dia sudah bisa menggunakan GeoGebra. GeoGebra itu setahu saya kan berbasis teknologi. Memang mereka itu sudah paham lah Bu. Udah pernah belajar GeoGebra sebelumnya. Jadi tadi di video ini ada nggak nampak mereka menggunakan aplikasi GeoGebra melalui InFocus atau laptop? Misalnya mencari sisi miring atau membangun-bangun. Ya? Tapi memegang tablet itu mereka kan nampak ya Bu. Iya, kalau dia berbasis GeoGebra atau teknologi seharusnya dinampakkan alat utamanya gitu Pak. Jadi iya, Bu. prosesnya dinampakkan gitu. Karena yang menariknya di sini kan judulnya GeoGebra gitu kan. Jadi GeoGebra itu kan berarti dia menggunakan link gitu kan. Menggunakan aplikasi gitu. Kira-kira tadi ada nggak Pak? Karena seperti yang lain mungkin karena jaringan atau nggak lancar videonya gitu. Mungkin saja ada, tapi di sesi menit keberapa nanti biar Bapak bisa disiarkan ulang gitu. Nggak ada ya Pak? Tunggu deh Bu. Enggak, ketika Bapak mengingat aja ketika di apakah kalau mengingatnya itu sudah ada Bu. Sudah ada ya. Tapi di sini memang belum nampak ya, karena dia langsung ke aplikasi karton ya. Karton langsung ya, di kertas ya. Itu tabletnya ada kok ya, tabletnya ada. Mereka pegang tablet, mereka pegang tablet, mereka pegang ya, karena Bapak termasuk dapat bantuan tablet ya. Alhamdulillah. Banyak ya Pak, lumayan. Berapa tabletnya Pak? 3 Bu. Oh lumayan lah Pak. Jadi dipakai, anak-anak bisa tuh Pak pakai GeoGebra. Udah Bu. Oke.
Udah pernah pun kami gunakan itu, Bu. Oke, oke. Oke lah Pak, mantap juga Pak. Udah berusaha ya Pak ya. Yang penting sudah berusaha ya Pak. Oke, gimana Iya, Pak Bu. Eka Ricardo? Apakah sudah terjawab? Ini seperti kayak seperti sidang kabinet jadinya seperti mau pemilu. Terima kasih banyak Pak Arifin. Saya mengira tadi mungkin hasil dari anak menuangkan dalam GeoGebra mungkin dipresentasikan ke depan gitu. Rupanya dia menuangkan dalam bentuk tulisan di atas kertas berarti Pak ya. Iya Pak. Oke, siap Pak Arifin. Terima kasih banyak Pak Arifin. Lagi yang satu orang lagi saya kasih kesempatan sebelum Pak Arifin membacakan refleksinya. Karena kita judulnya refleksi memang ya. Ada lagi? Satu orang lagi, Pamungkas. Setelah itu Bu Sridarti siap-siap. Nggak ada alasan nggak bisa. Kalau nggak bisa ya gimana ya Bu? Ya namanya calon guru profesional, calon guru sertifikasi. Pak Togov ya Pamungkas. Silahkan Togov. Ya, makasih Bu. Pak Arifin. Halo, dengar Pak Arifin? Pak Arifin udah deg-degan itu Pak Togov ngomong. Pak Arifin, mungkin saya mau ada masukan. Kalau secara umum saya bagus ya, video Pak Arifin bagus, apalagi baju Pak Arifinnya keren kali ya. Kalau boleh saya tanya Pak Arifin, yang merekam itu diletakkan alatnya atau ada yang memegang Pak Arifin? Ada yang memegang, ada yang diletakkan. Oh gitu. Nah mungkin ada baiknya, ini masukan mungkin Pak Arifin ya. Yang pertama mungkin kalau bisa layar infocus Pak Arifin itu jangan terlalu dekat ke papan tulis. Jadi nanti bisa lebih besar tampilannya di papan tulis. Jadi siswa yang di belakang kan lebih jelas lagi gitu kan. Nah, jadi kalau bisa yang merekam bergerak, dekatkan ke sana ketika Pak Arifin membacakan misalnya tujuan pembelajaran, nampakkan ke sana gitu kan. Jadi nanti kalau ada siswa yang berbicara dekatkan gitu. Mungkin lebih dekat lagi itu lebih bagus kalau menurut saya gitu kan. Termasuk ketika siswa presentasi yang bergerak tadi maju aja ke depan Pak Arifin, nggak apa-apa gitu. Recordingnya kok di stop? Ya. Halo Bu. Terlempar ya Pak? Iya Bu. Gimana tuh Bu? Oke, jadi nggak apa-apa lah. Nanti kita yang panjang aja yang kita kirim ya Pak. Yang penting udah 80 menit di awal. Kira-kira dari tadi kita Zoom dengan Bapak Terlempar udah ada 80 menit belum ya? Udah kurasa ya? Sudah Bu. Sudah ya. Kalau sudah aman itu. Tapi kalau misalnya dilanjutkan nanti gini Pak, nanti kan ini ketika Bapak stop, berarti ada langsung terkonvert kan Pak, nanti kalau terkonvert otomatis, misalnya cari aja yang durasinya paling banyak waktunya Pak ya. Kalau memang nanti, kalau memang tergabung, Alhamdulillah. Inilah Pak, bedanya Jimit dengan Zoom meeting. Saya lebih senang dengan Jimit, kenapa? Sekalipun perekamnya terlempar seperti Bapak, itu dia tetap berjalan selama masih ada orang di dalam. Tapi kalau Zoom meeting, terlempar itu langsung putus juga gitu loh, itulah kelemahannya. Tapi memang kalau di guru penggerak kan memakai aplikasi Jimit ya, Jimit itu jadi lebih nyaman walaupun Pak Arifin terlempar 2 jam itu rekaman tetap jalan selama masih ada orang di dalam, itu perbedaannya. Tapi begitupun mudah-mudahan nanti tidak terputus ya Pak, karena kita bersama-sama mengetahui terlempar. Saya juga sering begitu Pak, makanya kadang-kadang saya nggak bisa merekam. Dan Alhamdulillah PPL saya ini, mahasiswa saya itu tidak pernah ada yang Zoom meeting ulang. Kalau bahasa Indonesia ada itu Pak, Zoom meeting ulang dia. Artinya misalnya Zoom meeting kali ini gagal, waktunya nggak memenuhi kuota, maka diulangkan gitu loh. Kan capek kan Pak, kita habis energi, habis waktu gitu, seperti itu. Ya, makanya saya berterima kasih sekali sama Pak Togov, rekamannya berhasil. Bahkan ada pernah dosen bahasa Indonesia itu rekamannya hilang total. Jadi mengulang lagi Zoom meetingnya. Oke, terima kasih banyak Pak Togov. Itu gimana Pak Arifin tadi pendapat Pak Togov tentang Pak Arifin? Mudah-mudahan bisa dijadikan masukan ya Pak ya.
Artinya, artinya di sini kan kita saling membangun ya, bisa dijadikan masukan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Arifin. Silahkan bacakan jurnal refleksinya. Apakah sesuai yang dibacakan dengan videonya? Oke, biar tuntas ya. Jadi kita tujuan kita hari ini adalah refleksi tuntas. Dan saya tidak mau ada yang tidak bisa menampilkan. Jangan ibaratnya gini ya, dia berada di zona nyaman gitu loh. Seperti udahlah Bu, saya pakai handphone, saya pakai laptop gitu ya. Kalau harus bisa memang, harus bisa. Segala sesuatu harus dipaksakan dulu baru bisa. Seperti ibadah ya kan, ibadah itu kita malas, rasa malas itu kita harus paksakan. Ya lama-lama kita jadi terbiasa seperti itu. Jadi siap-siap ya. Silakan Pak Arifin bacakan refleksinya. Deskripsi atau jurnal refleksi. Deskripsinya yang pertama, kelebihan dari pembelajaran Project Based Learning sebagai berikut. 1. Memotivasi peserta didik dengan melibatkan di dalam pembelajaran. 2. Menyediakan